Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ya, masuk ke pertemuan ketiga, sesi 3. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja. Jadi yang pertama itu alurnya itu adalah adanya kebutuhan objektif. Nah, diketahui dulu nih latar belakangnya apa gitu. Kenapa kita akan melaksanakan metode ilmiah tersebut begitu. Kemudian perumusan masalah. Dari latar belakang itu dirumuskanlah sebuah permasalahan-permasalahan yang sekiranya eh, terjadi begitu. Kemudian pengumpulan teori. Dari rumusan masalah yang tadi dicarilah teori-teori terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di rumusan masalah. Kemudian perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi hipotesis itu adalah ya kemungkinan gitu. Misalkan jika awan mendung maka akan terjadi hujan. Nah, itu kemungkinannya. Tapi suatu saat misalkan oh awan mendung tapi tidak hujan. Nah, dicarilah kenapa hipotesis tersebut tidak sesuai penyebabnya ya dicari begitu. Kemudian pengumpulan data, informasi dan fakta. Nah, ini lebih ke penegasan ya, data, informasi, dan fakta itu dicari agar eh, menunjang kesimpulan kita gitu. Kemudian dari data itu kan nanti dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Nah, siklus ini disebut daur logiko-hipotetik verifikatif. Jadi dari logika dihipotesiskan dan diverifikasikan gitu. Oke. Intinya, metode ilmiah adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir yang logis. Nah, apa sih why, when, why, I, and how do we do the research? Nah, yang pertama, tentu kalian harus punya masalah ya, hasrat ingin tahu kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, dari situ kalian mencoba mencari jawaban melalui ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non ilmiah. Kalau pendekatan non ilmiah jelas metodenya pun non ilmiah. Kalau pendekatan ilmiah, dia menggunakan ilmu pengetahuan dan jadilah metode ilmiah. Inilah yang dinamakan penelitian. Nah, keduanya juga menghasilkan solusi. Nah, ini metode ilmiah juga menghasilkan solusi. Metode non ilmiah juga menghasilkan solusi. Tapi ya solusi yang terbaik yang mana? Ya tentu yang dari metode ilmiah karena tadi runtut ya. Nah, kita sekarang eh, apa sih bedanya ilmiah dan non ilmiah ya. Nah, ini contoh. Masalahnya adalah Amir sakit perut selama seminggu. Nah, jika menggunakan pendekatan ilmiah, ini cari data di lapangan. Oh, Amir tuh makan apa? Kok bisa sakit perut gitu. Terus lalu periksa ke dokter, tes laboratorium, dan diobati. Kesimpulannya, oh Amir keracunan. Nah, sedangkan kalau menggunakan pendekatan non ilmiah, itu Amir sakit perut selama 1 minggu. Kemudian pergi ke dukun misalkan. Di apa? Dukun itu komat kamit misalkan, disembur gitu. Kemudian disembuhkan ya disembuhkannya dengan ya berbagai macam cara lah gitu. Ada yang mandi kembang, ada yang apa gitu. Kesimpulannya adalah Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Nah, ini kan tidak runtut kan, tidak ada tes laboratorium, tidak ada pengobatan. Pengobatan pun yang disebut pengobatan bisa jadi mandi kembang. Apa hubungannya mandi kembang dengan sakit perut misalkan gitu. Oke. Kemudian terkait pendekatannya, apa sih perbedaannya gitu. Nah, perumusan masalah atau pendekatan ilmiah diawali dengan perumusan masalah yang jelas dan spesifik. Jadi tadi masalahnya itu dispesifikan ya, apa dirincikan gitu. Apa sih masalahnya gitu. Kemudian masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris ya, di secara kasat mata. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data, bukan pada asumsi ya. Kemudian
proses pengumpulan data dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Jadi sesuai dengan logika. Kalau tidak masuk akal ya berarti itu bukan pendekatan ilmiah. Kesimpulan siap atau terbuka untuk diuji orang-orang lain. Jadi biasanya memang metode ilmiah itu eh, bisa dipertegas atau bisa diulang ya oleh orang lain, bisa diuji jadinya. Nah, kemudian eh, pendekatan non ilmiah. Nah, ini perumusan perumusan masalah kabur ya, abstrak, nggak jelas gitu kan. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural, dogmatis. Nah, supranatural ya tadi, oh dia diguna-guna gitu dan misalkan oh ada yang nyantet gitu. Kemudian jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan gitu ya. Kemudian keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan analisis dan data secara logis. Ya tadi ya tidak logis ya. Kok bisa gitu? Eh, apa namanya? Sakit perut dibilang ada guna-guna gitu. Kan tidak logis sebenarnya gitu. Kemudian kesimpulan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain, diuji ulang oleh orang lain. Nah, ini kadang eh, ya berbeda lah pelayanannya dari orang ke orang gitu. Jadi tidak bisa diulang juga gitu. Nah, kemudian penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya tuh prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba. Nah, ini udah termasuk non ilmiah gitu. Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Kadang-kadang ini ya asumsi semua ya dari sini. Bukan dari runtutan eh, apa namanya saintifiknya gitu. Nah, ini metode-metodenya perbedaannya mulai dari pendekatannya. Kalau non ilmiah itu intuitif, jadi sesuai dengan intuisi ya, sesuai dengan asumsi. Dengan ilmiah itu empiris. Ya sampai dengan sifat penelitiannya, sikap penelitinya juga tidak kritis, terima apa adanya. Kemudian pelaporannya bias, sedangkan ini tidak bias gitu. Oke. Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah. Tadi ya, sesuai dengan hal yang di depan, setelah ada permasalahan, setelah ada latar belakang, itu dirumuskan permasalahannya, perumusan masalah. Di situ disusun teorinya atau kerangka berpikirnya, kemudian hipotesisnya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, pengujian hipotesis, diujikan, dan ditarik kesimpulan. Nah, sifat metode ilmiah. Nah, sifat metode ilmiah itu idealnya atau memiliki tiga eh, sifat efisien dalam penggunaan sumber daya baik tenaga maupun biaya, kemudian terbuka dan teruji, gitu dapat dipakai oleh siapa saja dan logis. Nah, pola pikirnya ada yang induktif, ada yang deduktif. Kalau induktif pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dan deduktif itu ya dari umum ke khusus. Oke. Nah, ini contoh ya. Gimana kalau induktif itu gimana pengambilan kesimpulan induktif itu? Misalkan ada teori kalau tumbuhan akan mati. Ini kan teori, semua makhluk hidup akan mati ya. Hewan akan mati, manusia akan mati. Nah, dari kesimpulannya adalah berarti tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Kesimpulannya adalah semua makhluk hidup akan mati. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, jika deduktif, berarti dibalik ya. Semua manusia akan mati. Nah, Aris adalah manusia. Berarti Aris akan mati. Jadi teorinya adalah semua manusia akan mati. Nah, ditemukan bahwa Aris itu adalah manusia. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Aris akan mati. Data-datanya berarti, oh Aris itu manusia. Apa karakteristik manusia? Misalkan gitu. Oh berarti Aris akan mati. Kemudian, sarana berpikir ilmiah. Nah, ini logika matematika, turun dari jadi deduksi. Nah, ini ada hasanah ilmunya, ini teori-teorinya. Terus diramal atau hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, pengujian, dan fakta. Nah, ini diinduksi apa namanya? Diinduksi atau dianalisis ya. Dan jadilah sebuah kasanah ilmu. Gitu. Jadilah teori baru.
gitu. Dan ini muter lagi, diteliti lagi bisa jadi, karena ketika kita mendeduksi atau ketika kita mencari teori-teori itu juga berawal dari hasanah ilmu atau hasil penelitian orang lain gitu. Hasanah ilmu adalah teori-teori yang diawali dengan penelitian orang lain juga gitu. Jadi alurnya seperti ini. Gitu. Deduksi, ini perumusan masalah, pencarian teori, kemudian dihipotesiskan, diuji, jadi sebuah fakta dan dianalisis dan menjadi ilmu baru, menjadi teori baru. Kemudian bisa dideduksi lagi. Kemudian keunggulan metode ilmiah. Nah, ini tentu ada 5 keunggulan. Pertama, memupuk sifat objektif, metodik, dan sistematis. Jadi orang tuh kalau punya atau sudah terbiasa meneliti dan dia sifat objektifnya tinggi, tentu metodiknya tinggi dan sistematisnya tinggi, dia nggak begitu percaya dengan tadi asumsi-asumsi, kenapa misalkan ya tadi sakit perut misalkan, oh dia diguna-guna, nah dia nggak akan langsung percaya gitu. Mencintai kebenaran, nah, dia eh, apa namanya, sangat senang berarti mencari kemungkinan atau penyebab-penyebab yang terjadi gitu dan bersifat adil. Menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak bersifat mutlak, ya karena tadi ya diuji, ini akan diuji oleh orang lain gitu. Jadi ilmu itu atau kebenaran itu memang tidak bersifat mutlak. Membimbing untuk bersikap optimis, teliti, dan berani membuat pernyataan yang menurut keyakinan ilmiah yang benar. Nah, ini juga sama. Dari dia melakukan metode ilmiah, tentu ada ketelitian, ada keberanian, ada keoptimisan kalau apa yang dia lakukan akan berhasil, misalkan. Kemudian membimbing kita untuk tidak percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa adanya bukti yang nyata. Ya, ini sisi objektif juga ya gitu, sisi sistematis dan kritis berarti. Oke, nah apa sih keterbatasan metode ilmiah? Nah, karena kebenaran ilmiah ini ya bersifat tentatif ya. Jadi eh, sebelum adanya kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan tersebut, maka kesimpulan itu tidak dianggap benar. Sebaliknya, jika kesimpulan yang dapat menolak kesimpulan tersebut ilmu terdahulu, itu menjadi kebenaran yang baru gitu. Contoh apa ya? Contoh misalkan dulu ada metode apa ada ilmu yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Dulu ketika misalkan belum ada orang yang keluar angkasa. Nah, saat ini eh, sudah dibuktikan kalau ada orang bisa keluar angkasa dan melihat, oh seperti inilah bumi itu bulat. Ya, berarti eh, disitulah teori baru bahwa bumi itu bulat. Nah, teori yang lama, bumi datar, itu sudah terbantahkan berarti. Kemudian tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan yang bersangkutan dengan baik, buruk, sistem nilai. Nah ini kan tentang seni dan keindahan dan tidak dapat menjangkau untuk menguji adanya Tuhan. Nah, ini karena sifatnya ini bukan ilmiah ya. Seni indah itu kan sebuah eh, apa ya, misalnya sebuah rasa ya gitu, sebuah nggak subjektif ya. Sesuatu dibilang indah itu kan subjektif gitu. Sesuatu dibilang cantik misalkan itu juga subjektif gitu. Dia ada satu hal yang dikatakan cantik, lucu gitu. Nah, belum tentu kata orang lain cantik ataupun lucu begitu. Termasuk penguji adanya Tuhan karena Tuhan ini lebih ke keimanan ya, kepercayaan gitu. Keimanan kalau dia yakin ada Tuhan gitu, ada zat yang dinamakan Tuhan. Nah, asumsi dasar dalam metode ilmiah eh, yang pertama empiris. Ya, empiris itu data atau fakta itu dapat diukur dan diobservasi. Yang kedua determinis, ya, atau mengikuti aturan dan hukum yang tertentu. Teori-teorinya apa? Gitu. Kemudian parsimoni, memilih praduga yang paling masuk akal dan sederhana. Kemudian testability, nah ini pengujian terhadap hipotesis. Oke, ya begitu.
yang bisa kita bahas di pertemuan ketiga kali ini. Silakan untuk memperdalam materi bisa dibaca lecture note dan PowerPoint-nya lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.